akan mulai dengan satu kata bijak, satu kata hikmat yang disampaikan di dalam kitab-kitab orang jujur dan kitab-kitab orang benar, dan itu adalah kitab suci. Dikatakan nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Nama baik, namanya yang baik atau namanya baik? Ya, namanya siapa yang baik itu? Jadi tentunya nama itu mewakili identitas seseorang. Tentu semua kita punya nama. Aneh kan kalau nggak ada nama? Tanaman, hewan juga punya nama. Bahkan untuk tanaman atau hewan yang belum kita kenal, belum ada namanya, belum ada sebutannya, di situ juga dituliskan unknown name. Jadi nama yang belum diketahui. Jadi tetap disebut nama yang belum diketahui. Saudara, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Ya, kita bisa tahu dari namanya. Tentu kita semua manusia juga diberi nama. Ada yang namanya cuma satu kata, dua kata, tiga kata, bahkan ada yang panjang banget ya. Tapi nama itu mewakili identitas seseorang itu sendiri. Nah, kita boleh melihat ada satu nama yang cukup terkenal, yaitu nama yang kira-kira 500 tahun sebelum Masehi sudah ada dan memberikan idenya bahwa ide itu lebih besar daripada manusia, dan manusia tergantung dengan ide itu. Ya, siapa namanya ini? Mungkin saudara bisa melihat atau sudah tahu dari bentuknya ini, sudah tahu ya. Ya, dia punya guru yang namanya Sokrates. Tapi siapa namanya ini? Namanya adalah Plato. Nah, nama Plato ini 500 tahun sebelum Masehi sampai hari ini pun orang masih mengenangnya. Ya, masih ingat. Bahkan di perguruan-perguruan tinggi disampaikan juga nih kalau tentang ilmu kefilsafatan. Nah, nama ini pasti muncul. Nama ini mempunyai dampak atau mempunyai pengaruh kepada pemikiran-pemikiran sampai saat ini. Ya, nama ini besar, punya pengaruh. Inilah Plato, bahkan dengan satu sebutan Platonis. Ya, punya nama ini terus dikenang sampai hari ini. Bahkan tentu ada nama-nama banyak yang dalam sejarah manusia ini ada nama-nama juga yang dikenal. Tetapi ini seorang satu ini, Bapak ini adalah seorang filsuf terkenal di dunia. Bahkan sampai sekarang pun ajarannya masih terus diajarkan. Nah, ada yang terkenal juga hari ini dengan satu nama. Namanya apa, saudara? COVID-19. Tadi saya sudah sampaikan bahwa nama itu mewakili identitasnya. Nah, kalau saudara lihat ini COVID-19 ini, kira-kira namanya baik tidak? Lalu, namanya baik tidak? Orang dengar saja sudah ngerinya. Orang dengar saja sudah takut. Ada ketakutan dengar namanya ini saja ya. Bahkan kita sering cuci tangan sekarang ya, membersihkan tubuh ini karena nama ini nih. Tapi saudara, nama ini itu tidak, kalaupun membawa dampak yang lebih besar, membawa ketakutan yang besar, ada nama yang lebih besar, ada nama terbesar di dunia ini. Kita akan melihatnya dalam buku firman Tuhan yang akan saya bahas pagi hari ini. Pagi hari ini saya beri judul firman Tuhan ini, The Biggest Name. Nama yang terbesar, bukan terbesar seluruh jagat raya ini, bahkan di luar jagat raya ini, di seluruh alam semesta ini, baik di galaksi bintang-bintang yang di luar yang kita tidak tahu hari ini, bahkan yang sudah ditemukan dan yang baru-baru ditemukan, ada nama yang terbesar. Dan nama ini membawa pengaruh juga. Dampaknya sungguh luar biasa. Bukan secara fisik saja kehidupan manusia, tapi secara spiritual, kerohanian
dalam kehidupan manusia. Kita akan coba cari tahu namanya nih. Sebelumnya kita lihat di dalam firman Tuhan di Perjanjian Lama, nama itu sudah dikenalkan ya. Waktu Musa mencari tahu, menanyakan kepada Allah bahwa Dia yang menyuruh kepada bangsa Israel. Dia nanyain, Tuhan, namamu siapa? Ya Allah, namamu siapa? Kalau nanti orang Israel tanya tentang namamu itu, dikatakan di situ, aku adalah aku. Aku adalah aku. Ya, di dalam Perjanjian Lama dikatakan juga, biarlah mereka menyanyikan syukur bagi namamu yang besar dan dahsyat. Kuduslah Ia. Jadi dikatakan tidak ada yang sama seperti Engkau, ya Tuhan. Dikatakan itu dalam bahasa Ibrani-nya Yehova. Engkau besar, namamu besar, boleh keperkasaan. Jadi nama Tuhan itu besar, ya, dan di dalamnya ada keperkasaan. Keperkasaan ini yang tadi saya bilang ada kuasa. Di dalam namanya itu ada kuasa. Nah, kita akan lihat hari ini di dalam PP juga, tadi kalau dikatakan di PL, ini di PP dikatakan bahwa karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia, itu kepada namanya, tidak akan dipermalukan. Hebat nggak? Kalau kita mengandalkan nama seseorang, kita bisa malu-maluin. Kadang kita baru dengar nama seseorang juga, maluin dia namanya. Saya kalau dengar nama itu, jadi malu, gitu ya. Tapi nama ini, nama Yesus ini, sungguh nama yang luar biasa. Dikatakan besar dan dahsyat, dan di dalamnya ada kuasa. Itu yang terpenting. Di dalam namanya ada kuasa. Inilah Dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Jadi the biggest name hari ini adalah Yesus Kristus. Di dalam Yesus Kristus itu ada kuasa. Kita akan melihat kuasa apa saja yang terdapat di dalam nama Yesus. Yang pertama, Yesus berkuasa memberi keselamatan. Yang pertama, Yesus berkuasa memberi keselamatan. Namanya memberikan keselamatan. Dan arti namanya sendiri adalah juru selamat. Yang menyelamatkan. Inilah nama yang terbesar sepanjang sejarah manusia. Dan di seluruh alam semesta ini. Nama yang terbesar ini adalah nama Yesus. Karena apa namanya berkuasa? Itu Dia punya kuasa untuk menyelamatkan. Ayat 13 itu. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Saudara semua yang di rumah atau di mana saja, saudara harus kenal the biggest name yang punya kuasa, yang sanggup memberikan hidup yang kekal. Hanya di dalam nama Yesuslah yang berkuasa memberikan hidup yang kekal. Hari ini tidak ada nama yang menandingi nama itu. Nama itu sungguh powerful, berkuasa. The mighty name, punya kuasa yang, yaitu nama Yesus. Dialah nama Yesus. Yang kedua, bahwa nama itu berkuasa memberi jawaban doa. Kalau saudara berdoa hari ini untuk pandemi ini, Tuhan tentunya dengar. Oh, aku hari ini belum selesai ya. Tidak jadi masalah. Yang penting kita terus berdoa. Berdoa di dalam namanya. Berdoa karena namanya. Pasti Tuhan akan bertindak. Entah kapan waktunya, kita berserah saja kepada Tuhan. Karena segala sesuatu itu ada waktunya. Bukan waktu kita, tetapi waktu Tuhan. Nama Yesus berkuasa untuk memberikan jawaban doa. Hari ini saudara-saudara yang sedang bergumul di dalam doa, pakai nama ini. Karena nama ini berkuasa untuk menjawab doa-doa saudara dan saya. Yang ketiga, saudara, nama ini berkuasa untuk memberi perlindungan. Ya, ayat 18 saya bacakan. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tetapi Dia yang lahir dari Allah melindunginya, dan si jahat tidak dapat menjamahnya.
Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Saudara tahu bahwa di dunia ini ada kuasa si jahat. Nah, di dalam namanya lah ada perlindungan dari si jahat. Di dalam nama Yesus lah. Ya, saya ulangi saudara bisa tahu hari ini ada the biggest name, nama yang sungguh-sungguh besar, nama yang sungguh-sungguh dahsyat. Karena apa? Nama itu berkuasa. Berkuasa atas apa? Dia berkuasa menyelamatkan kita dari dosa dan memberikan kehidupan yang kekal. Ya, saudara, nama itulah yang harus menjadi pengetahuan kita. Harus kita kenal. Bukan cuma kita kenal, nama itu harus kita percayai. Jadi dikatakan di ayat terakhir, dikatakan anak-anakku pasti adalah terhadap segala berhala. Dan orang-orang yang ada di seluruh dunia ini pasti sekarang sudah mengenal yang namanya Yesus. Tapi masalahnya mereka percaya atau tidak. Saudara hari-hari ini percaya dalam nama Yesus. Karena dalam nama Yesus ada kuasa untuk menyelamatkan, membuat kita lepas dari dosa, hukuman dosa, pada kematian yang kekal, mendapat kehidupan yang kekal. Nama Yesus memberi kuasa dan memberi jawaban atas doa-doa kita, atas permohonan kita. Kepada siapa lagi sekarang kita mau minta tolong dalam masa pandemi ini? Semuanya menjadi menggunakan nama Allah. Cari nama Tuhan itu. Nama itu sungguh berkuasa. Dan yang penting di sini, nama itu juga memberikan perlindungan. Jika, saya katakan jika COVID-19 ini adalah rekayasa daripada si iblis, Tuhan tetap melindungi kita. Jika ini atas penentuan Tuhan, itulah bentuk perlindungan yang Tuhan sudah kerjakan. Lewat namanya yang terbesar, namanya yang penuh dengan kuasa. Terima kasih. Hari ini biarlah kita benar-benar, nama Yesus itu berkuasa melindungi kita. Nama itu berkuasa menyelamatkan kehidupan kita. Dan nama itu memberikan jawaban doa kita semua. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita tutup firman Tuhan dengan nyanyian pujian pagi. Oh, oh. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Oh, namamu besar dan layak dipuji.
namanya sendiri Tuhan terkandung kuasa, terkandung mujizat Tuhan, terkandung jawaban doa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami belajar hari ini ada satu nama yang begitu besar, nama yang mengasihi kehidupan kita, nama ya Tuhan yang melindungi seluruh umat manusia. Terima kasih Tuhan. Ada nama Yesus itu Tuhan, sehingga kami kuat sampai hari ini. Ada nama Yesus itu Tuhan, membuat hati kami terus berpegang teguh. Apa kami yang imani itu Tuhan, kami percaya itu Tuhan, yaitu kehidupan yang kekal di dalam kerajaan surga akan dinikmati keseluruhannya ya Tuhan. Jika Engkau sudah menyatakan kemuliaan-Mu Tuhan pada kedatangan-Mu yang kedua. Terima kasih Tuhan. Kami mau tetap kenal dan pegang dan percayai nama itu, yaitu nama Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa pagi hari ini Tuhan Yesus, untuk seluruh jemaat-Mu yang ada hari ini. Kau berkati Tuhan Yesus dengan berkat-Mu yang berlimpah. Kau mengasihi mereka Tuhan. Biarlah mereka mengenal nama-Mu dan percaya akan nama-Mu Tuhan Yesus. Dan terus melakukan segala sesuatu di dalam nama Yesus saja. Berkati Tuhan Yesus seluruh yang menyaksikan di live di rumah mereka masing-masing, di tempat mereka masing-masing Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa, Kau berkati mereka Tuhan. Biarlah mereka boleh diingatkan kembali akan satu nama yang begitu agung dan luar biasa. Terima kasih Tuhan. Berkat Allah yang melampaui segala akal, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dari Roh Kudus dari hari ini sampai selama-lamanya, sampai Engkau datang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.